Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendri Prastiono, MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2026, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geografi Indonesia. Mata kuliah Geografi Indonesia merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Pendidikan IPS dengan kode mata kuliah 8420703103, memiliki bobot 2 SKS dan diprogramkan pada semester ketiga. Model pembelajaran utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case study atau pembelajaran berbasis studi kasus. Mata kuliah Geografi Indonesia membahas karakteristik fisik, sosial, dan budaya wilayah Indonesia secara komprehensif. Kajian geografi fisik mencakup kondisi geologi, geomorfologi, hidrooseanografi, meteorologi, sumber daya alam, dan karakteristik lingkungan Indonesia. Sementara itu, kajian geografi manusia meliputi kependudukan, kebudayaan, wilayah pedesaan, perkotaan, dan perkembangan industri serta pembangunan wilayah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari fakta dan karakteristik geografis Indonesia, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis hubungan antara kondisi fisik wilayah, aktivitas manusia, pembangunan, kebencanaan, perubahan iklim, maupun konservasi sumber daya alam. Analisis tersebut dilakukan menggunakan pendekatan keuangan, kewilayahan, maupun kelingkungan, sehingga mahasiswa dapat memahami keragaman serta keterkaitan antar ruang di Indonesia. Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan kajian geografi Indonesia dalam bentuk karya media yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat pendidikan menengah. Mata kuliah Geografi Indonesia mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama JPL 4, JPL 5, dan JPL 8. Capaian tersebut dijabarkan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yakni JPM pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis kondisi geografi Indonesia dari aspek fisik dan lingkungan, serta menginterpretasikan potensi geografi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. JPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis konektivitas antar ruang dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, kebencanaan, serta dampak perubahan iklim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. JPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teori regional dalam perencanaan dan pembangunan wilayah berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya Indonesia, serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Materi perkuliahan ini disusun secara bertahap selama 16 pertemuan. Pada bagian awal, mahasiswa mempelajari kondisi geografi fisik, kemudian dilanjutkan mempelajari kondisi geografi sosial, kemudian geografi teknik, dan geografi wilayah. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan OBE, Outcome Based Education, yang berpusat pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Model case study diterapkan melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, analisis permasalahan kontekstual, penugasan, dan praktek. Mahasiswa diarahkan untuk mengkaji kasus-kasus nyata seperti perbedaan karakteristik geologi antar pulau, potensi dan kerentanan sumber daya alam, ketimpangan pembangunan wilayah, dan sebagainya. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, mengolah informasi geografis, dan menyusun argumentasi berdasarkan data. Perkuliahan diselenggarakan secara perpaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Materi dan penugasan serta aktivitas pembelajaran daring dikelola oleh platform pembelajaran UNESA atau SIDIA. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dalam menggunakan kriteria dan rubrik yang struktur. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini aktivitas partisipasi sebesar 67,5%, penilaian proyek 2,5%, dan tes sebesar 30%. Aktivitas partisipatif dinilai melalui keterlibatan siswa,
Nah, aktivitas produk dinilai dari karya, kompetensi yang dihasilkan saat proses perkuliahan, kemudian tes berasal dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hasil penilaian dan evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan bagian-bagian yang harus diperbaiki, sehingga proses penilaian tidak hanya menghasilkan nilai akhir, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Melalui perkuliahan Geografi Indonesia, saya berkomitmen menciptakan proses perkuliahan yang kontekstual, partisipatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami kondisi geografis Indonesia, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan wilayah. Dengan kompetensi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mengorganisasi konten geografi secara ilmiah dan mengimplementasikan dalam pembelajaran IPS yang relevan dengan kondisi lokal, nasional, regional, dan global. Baik, untuk mengetahui implementasi pembelajaran tersebut, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah Geografi Indonesia berikut ini. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ceria semuanya ini. Iya. Calon guru bangsa ini ya. Amin. Amin. Pada siang hari ini perkenalkan saya akan memulai di pekan ke-5 ya, materi lanjutan mata kuliah Geografi Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Seperti biasa, doa akan dipandu oleh PJ mata kuliah. Siapa PJ ini? Ya, Rizky saja. Ya, monggo, silakan. Baik. Bisa ke depan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ya. Baik, selamat datang di mata kuliah Geografi Indonesia. Kita akan belajar salah satu topik penting di IPS gitu ya, salah satu dimensi penting mata geografi terkait dengan ilmu sosial. Nah, sebelumnya teman-teman seperti biasa absen dulu gitu. Filing yang ada di depan. Semoga masih ada namanya. Ada yang nggak masuk hari ini? Mbak Rizky, PJ? Masuk semua, Pak. Masuk, masih di aku Yunesa ya? Masih. Oke. Baik, Pak Henry akan melanjutkan mata kuliah ke pekan ke-5 terkait dengan sumber daya alam gitu yang ada di Indonesia. Karena memang di SMP itu materi ini cukup esensi karena sering diulas di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan berbagai macam terapan integrasi ya. Misalkan sumber daya alam dikaitkan dengan perdagangan internasional, sumber daya alam dikaitkan dengan interaksi keuangan, ada sumber daya, ada masyarakat, ada ekonomi kan gitu ya. Ada sumber daya alam itu dikaitkan dengan geografi sendiri. Dari asalnya dari mana sumber daya alam. Nanti akan kita bahas pada pekan hari ini. Oke. Nah, seperti biasa nanti di akhir semester itu ada mini riset gitu ya, atau Anda PLK gitu ya, mini PLK gitu nanti sesuai dengan lokasinya yang dipilih. Nah, kalau kakak-kakak kelas Anda pernah mini PLK di Pantai Timur Surabaya, Pantura. Nah, terus kemudian pernah PLK di mana lagi? Air terjun Dundung gitu ya, Dundung. Gitu ya. Nah, kalau 2022 kemana? Ini PLK dengan Pak Hendri, kemana saja? Mangrove Wonorejo ya. Terus kemudian di Kenjeran. Kenjeran pernah, mangrove pernah. Terus ini yang Kia-Kia itu. Kia-Kia, betul. Oh ini ya, Kota Tua. Iya. Oke. Seperti itu penilaian kita pada hari ini. Wah, ini lagi malas mikir, maunya dipikir. Ini siapa ya? Skripsi ini ya? Oh, skripsi itu seperti itu ya. Jadi dia harus mau dipikirin gitu ya. Kalau nggak gitu nggak selesai gitu ya.
memang kalau kita ingin dipikirin ya memang harus memikirkan gitu. Oke. Hidup membutuhkan perjuangan, jadi life is strenuous. Hidup itu selalu berjuang. Meskipun kita sudah dapat kuliah di UNESA, tetap juga tidak menjamin setelah dari UNESA kita hidupnya bakalan nyaman, stabil gitu, enggak, tetap harus berjuang gitu ya. Ketika nanti sudah dapat tempat sekolah juga sama, berjuang lagi ya, berjuang untuk sertifikasi, berjuang untuk yang lain. Nah, ketika dapat jodoh pun juga berjuang kan, gitu ya. Sudah dapat suami gitu ya, tetap berjuang lagi, berjuang membangun rumah tangganya, jangan sampai suaminya selingkuh dan sebagainya kan gitu ya. Jadi tetap berjuang, hidup itu berjuang gitu. Kapan sudah selesai berjuang ya sudah mati gitu ya. Nah, kalau sudah mati sudah. Nah, tapi jangan biarkan hati kita itu hanya mengandalkan satu sisi gitu ya. Artinya jangan kita mengandalkan suami saja. Nah, tapi kita juga bisa bekerja kan gitu ya. Nah, jangan mengandalkan anaknya saja, tapi juga kita sebagai orang tua harus punya penghasilan sendiri. Ya, paling tidak dari apa yang usaha itu kita bisa membantu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas atfa'uhum linnas. Ya, yang lulusan pondok ini. Ya, Cil. Oke, baik. Nah, ini sumber materi kuliah kita di bukunya Rudi sama bukunya Nur Hafidah gitu ya, terkait dengan sumber daya alam di Indonesia. Oke, sumber daya alam kalau kita bisa melihat sumbernya kan di bukunya Van Bemmelen ya, ada Geology of Indonesia, bukunya tebalnya segini. Kalau mau baca tapi bahasanya masih ejaan yang belum disempurnakan gitu ya. Nah, jadi masih ejaan lama. Nah, konstruksinya adalah Indonesia itu tidak terbentuk dari satu daratan utama, tetapi daratannya berbeda-beda gitu ya. Di sini ada lempeng Eurasia, kemudian di timurnya ada lempeng Indo-Australia, kemudian di timur lautnya ada lempeng lempeng Pasifik. Jadi 3 lempeng besar. Indonesia itu diapit gitu ya. Nah, sehingga apa yang menyebabkan sumber daya alamnya berbeda-beda karena posisi Indonesia tidak satu daratan utama tetapi diapit oleh 3 lempeng besar. Nah, sehingga menghasilkan beragam sumber daya. Nah, khusus di ke gunung apian Indonesia dilalui oleh 2 sirkum. Ada sirkum Mediteran yang dari Afrika Utara sampai ke Laut Banda, ada sirkum Pasifik, atau yang dikenal dengan Ring of Fire gitu ya. Nah, mulai dari Andes sampai ke Laut Banda juga gitu. Jadi ketemunya di Indonesia itu di Laut Banda. Gitu. Nah, jadi ada setiap di akhir perkuliahan mesti kita ada mini PLK gitu ya. Supaya apa? Mahasiswa itu punya rasa cinta lingkungan, belajar itu tidak hanya di ruang kelas gitu, tapi juga belajar di luar, sehingga nanti ketika Anda menjadi guru, Anda mau mengajak murid-muridnya ke belajar di luar kelas, paling enggak di halaman sekolah gitu, atau di lingkungan sekitar sekolah. Ngajak seperti anak TK dulu ya, diajak gurunya kan keliling kan, ya Anda pagi-pagi keliling gitu, ngiteri kampung kan gitu ya, itu sudah senang gitu mereka gitu ya. Nggak harus jauh-jauh juga gitu. Tapi biasanya SMP itu ada studi tour. Nah, tapi studi tournya harus yang sesuai dengan belajar. Jangan sampai studi tournya aja yang banyak, studinya sedikit gitu ya. Nah, jadi harus diimbangi lah. Studinya ada, tournya juga ada. Dari kelompok 6 di Kampung Nelayan. Ya. Ini angkatan 24 ya? Ya. Oh, 23 ini ya? Oke. Ya, jadi konsep utama pada mata kuliah ini terkait dengan sumber daya alam. Ada sumber daya yang renewable, yang bisa diperbarui. Ada sumber daya alam yang unrenewable, tidak bisa diperbarui. Ada contoh di soal OSN. Jadi padi itu termasuk jenis sumber daya alam yang atau renewable. Padi renewable yang mana?
Hayati. Yang hayati. renewable yang melalui proses siklus, gitu ya, atau yang cepat habis, gitu ya. Kalau padi, siklus, dipanen, kemudian diolah, tumbuh lagi, gitu ya. Jadi mulai siklus, gitu ya. Nah, ada yang sumber daya alam diperbarui, tapi cepat habis, gitu ya. Apa contohnya? Yang sumber daya alam di tidak ada siklusnya, pokoknya cepat habis saja gitu. Bensin berarti termasuk unrenewable, yang cepat habis. Ikan gitu ya, habis dimakan ya sudah habis, nggak mungkin ikan itu muncul lagi gitu. Nah seperti itu ya, ada yang cepat habis, ada yang melalui siklus. Hutan itu termasuk yang siklus gitu ya. Hutan ditebang, ya kan? Kemudian selama berangsur-angsur secara alami mungkin dia akan memperbaiki dirinya sendiri, muncul hutan kembali kan itu. Reforestasi ada ya sebenarnya. Oke. Jadi menurut Zielinski ya, jadi ini adalah teori yang dipakai ketika teman-teman mahasiswa itu mengambil risetnya terkait dengan sumber daya alam. Mr. Zielinski itu bukunya sudah kemana-mana terkait dengan natural resources gitu ya. Jadi kalau mahasiswa mengambil topik sumber daya alam disampaikan ke kelas eksperimennya, jadi menggunakan teorinya Zielinski gitu. Nah, di Zielinski menyatakan bahwa ada beberapa cara atau bahan yang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dari fisis, gitu, dari fisika. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sumber daya alam itu mengkaitkan dengan masyarakat, gitu. Tetapi sumber daya itu sendiri bisa fisis, bisa sosial sumber daya ya. Gitu. Tapi kalau sumber daya alam berarti harus dari fisis, harus dari fisis. Gitu. Kalau sumber daya saja seperti SDM, sumber daya manusia, berarti bisa juga dari manusia. Tapi apakah dari alam? Apa yang Anda lihat? Singa. Apa yang nggak cocok di situ? Singa di gurun. Singa dan harimau di gurun. Singa dan harimau di gurun. Iya. Harusnya Di hutan. Oscar gitu ya. Harusnya si Oscar. Unta. Harusnya unta. Iya. Oke. Harusnya unta. Iya, Bapak. Tapi nggak cocok. Kenapa kok nggak cocok? Karena Musimnya seharusnya apa? Cuaca ya, panas. sesuai kan di hutan. Iya. Singa Kan dan rinda harimau. kalau kita bukannya punya punya oksigen. Oke. Tuhan juga banyak. Oke. Sehingga mereka akan kesulitan beradaptasi gitu ya. Oke. Nah, ketika sumber daya alam itu juga memerlukan adaptasi ketinggian, adaptasi lintang gitu ya. Ada penyesuaian gitu ya. Baik itu sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sumber daya alam hayati contohnya ya, jadi ada hutan itu ada dibuat seperti teras ya. Nah, ini kita kenal dengan teras sharing gitu ya. Nah, harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hutan dibuat teras. rawan longsor Gitu. Cuma karena masyarakat setempat menganggap ya kalau longsor ya biarin aja gitu ya, mengurangi jumlah penduduk gitu ya. Cuma kalau nggak dibuat teras, kemana lagi untuk mencari lahan untuk pertanian gitu ya. Maka hutannya dibuat teras supaya ya ada untuk menahan gitu ya, untuk menahan airnya, menahan tanahnya supaya tidak longsor gitu ya. Nah, ada juga yang menyesuaikan bentuk konturnya gitu ya. Jadi menanamnya bukan tanaman yang akarnya panjang, tetapi akarnya rimpang gitu ya. Jadi nggak banyak gitu ya. Ada juga hutan itu ditambahi dengan peternakan gitu ya. Ternak itu kan makannya rumput, berarti ada jenis hutan yang memang cocok untuk peternakan gitu ya. Pastinya bukan hutan hujan tropis gitu ya. Kenapa kalau hutan hujan tropis? Karena semuanya gelap. Hewan yang masuk ke situ bisa jadi dia akan dimangsa oleh predator gitu ya.
sedangkan hewan. Manusia saja sulit ya. Contoh misalkan di hutan hujan tropis Papua atau di Kalimantan atau di hutan Amazon gitu ya. Nah, nanti ada ular yang besar. Nakonda. Nah, itu dirubah. Oke, nah sehingga kita akan coba sebelum diskusi, Anda bisa mencoba untuk memasuki hutan. Nah, memasuki Jadi orang hutan kita, Pak. Jadi orang hutan gitu ya. Oke. Coba bisa dibuka aplikasinya. Aplikasi dibuka terus HP Ya, di sini. HP-nya bisa dimasukkan ke situ. Aplikasimu. Oke. Nah, ya. Dimasukkan. Oke, kalau sudah menunya di studi kasus cluster. Oke, cluster. Terus pilih VR. Oke, VR. Ya, itu ada kabel audionya, dicolokin audio. Ya, oke, masukkan aja. Oke, audionya kebalik. Harus Nah, landscape ya, Bapak? ya. Harus landscape apa? Audionya bisa dinyalakan. Audionya bisa. Oke. Ya. Nah, Wow. Tiba-tiba wow. Terdiam. Ada apa isinya? Ada apa? Sungai. Sungai. Masih sungai. Di sekitarnya, bukan sungainya. Banyak pohon. Pohon, hutan lebat. Iya. Oke. Ada apa di hutan Oh my lebatnya? god. Ada hewan, Ada hewan, ada dinosaurus, Bisa nggak sih? ada kunyangnya nggak? Kunyang. Oke. Kiri, Nat. Oh, Nat. Ada candinya nggak? ada Ada candi ya? Bapak. Ada candi. Oke. Apa lagi? Candi. Air terjun. Oke. Sungainya deras atau Iya, deras. Jelas. Iya, jelas. Banyak. ada batu-batu? Oke. Iya. Wow. Ada arus. Ya. Oh. Wow, ada. Ya, Anda bisa lanjutkan sendiri di rumah ya. Oke. Ya. Sekarang diskusi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang potensi hutan sebagai sumber daya maupun pariwisata bagi masyarakat. Nah, yang pertama, hutan sebagai sumber daya ada kayu, hasil non-kayu, jasa lingkungan, mata pencarian, nilai sosial dan budaya. Lalu, hutan sebagai potensi pariwisata, itu yang pertama ekowisata, wisata edukasi, wisata budaya, ekonomi lokal, dan daya tarik visual. Dan yang itu ada dampak bagi masyarakat. Yang ketiga yakni untuk menaikkan pendapatan masyarakat, lingkungan lebih terjaga, partisipasi sosial, dan juga edukasi konservasi. Dan untuk strategi pengelolaannya sendiri itu yang pertama pastinya ada konservasi, setelah itu partisipasi dari masyarakat, pemanfaatan yang harus dengan bijak, ekowisata, dan yang terakhir adalah sejahtera berkelanjutan. Dan kesimpulannya dari potensi hutan yakni hutan itu memiliki nilai yang tinggi, dapat menjadi wisata pemberi peluang, dan juga kelola tanpa merusak. Itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi mengenai fungsi hutan sebagai pemantik lahan pertanian untuk bahan pangan. Yang pertama yaitu peran hutan untuk pertanian. Pertama, menjaga cadangan air, mengurangi banjir dan kekeringan, menahan longsor dan erosi, menambah bahan organik, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu mengenai dampak dan produksi pangan. Yang pertama yaitu irigasi lebih stabil,
lahan lebih subur, tanaman lebih sehat, hasil panen meningkat, dan ketahanan pangan menguat. Yang ketiga, terdapat alur manfaat. Yang pertama, hutan yang sehat, lalu air tanah terjaga. Setelah itu, lahan yang produktif. Dari lahan yang produktif akan ada panen pangan sehingga masyarakat dapat sejahtera. Oke, selanjutnya hutan juga bisa rusak, dan jika hutan rusak akan terjadi air berkurang, kemudian erosi meningkat, lahan kritis, dan panen menjadi menurun. Kemudian ada strategi pengelolaan. Yang pertama adalah konservasi hutan, kemudian agroforestry, kemudian terasering, reboisasi, dan partisipasi petani. Jadi kesimpulannya, hutan itu menopang pertanian pangan, melindungi hutan akan menjaga panen, dan juga kita harus mengelola bersama secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusi kita sudah menarik gitu ya. Teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 sudah presentasi. Apa yang kita bisa ambil dari diskusi kita pada pagi hari ini? Dari kelompok 1 mungkin? Apa yang kita perlu refleksikan dari hasil diskusi? Kita harus bisa menjaga hutan Bapak agar terjaga dan lingkungan kualitasnya, lingkungan hutan juga terjaga juga. Biomanya. Oke. Ada yang nambahkan? Cukup. Kita beri close. Baik. Sumber daya alam, hutan itu menjadi peranan penting karena tidak ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia kalau hutannya tidak terjaga, gitu ya. Oke. Air itu akan mengalir terus kalau hutannya terjaga, tapi kalau hutannya rusak, ya aliran air akan terganggu dan sebagainya. Kalau sungai aliran air terganggu, kehidupan masyarakat juga akan terganggu, gitu ya. Semuanya menjadi berantai gitu ya, sehingga kita harus menjaga hutan. Oke. Inti dari mata kuliah kita Geografi Indonesia pada pekan kelima ini membahas tentang sumber daya alam yang secara spesifik kita ke hutan gitu ya. Bagaimana peran dan fungsinya kita sudah pelajari, itu bisa menjadi bekal Anda nanti ketika ke hutan ya. Banyak hal yang disampaikan kepada murid-murid gitu ya. Ya paling enggak hutan kota atau hutan sekolah gitu ya. Nah, yang wilayah biasanya sekolah hijau itu ada tempat untuk menjadi Greenhouse. ya untuk praktek siswa gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa Pak Hendri sampaikan pada mata kuliah ini. Kita lanjutkan di minggu depan di pekan ke-6 dengan materi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.